minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di pojok sana apakah kedengaran? Coba yang di pojok dekat tiang, terdengar tidak suara? Kalau tidak terdengar, Ustaz kita di sana duduk di tempat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai calon-calon jenderal, jadi saya lihat calon jenderal. Tapi tidak bisa jadi jenderal kalau kerjanya main waktu. Mau jadi jenderal itu belajar sungguh-sungguh, mau jadi jenderal itu berdoa sungguh-sungguh, mau jadi jenderal itu perkataannya baik, mau jadi jenderal kreatif dari sejak sekarang. Berpikir bagaimana orang tua kita susah payah mencari nafkah, mensekolahkan kita sekalian, kita harus punya rasa. Saya tidak boleh main sembarangan, main saya harus menumbuhkan kreativitas. Itu yang harus saya. Tepuk tangan. Tepuk tangan kalau untuk kebaikan tidak jadi masalah, tapi tepuk tangan untuk hal selain daripada itu, selain bicara tentang dakwah, jangan dilakukan, ya. Sekali lagi. Baik, Bapak lihat di sini, saya panggil Bapak pada diri, nggak bilang Ustaz. Ini saya lihat nih banyak calon-calon dokter. Bahkan lihat di sebelah sana itu ada calon menteri itu saya lihat. Ya. Nanti akan ada kebanggaan SMP 268. Siapa dia? Dia dulu di SMP 268 jadi menteri. Sebagaimana siapa menteri yang perempuan sekarang terkenal? Siapa? Ibu Susu udah. Siapa? Siapa? Dan ini calon-calon pejabat negara di masa yang akan datang, kurang lebih sekitar 15 tahun ke depan kalian akan memegang tampuk kepemimpinan negara ini, ya. Kalau dari sejak sekarang, maaf, akhlak, sikap, tingkah laku tidak ditata dengan baik, akan dibawa kemana ini yang namanya Indonesia? Mau dibawa kemana? Nah, bukan hidupnya kita, negara kita, ya. Baik. Tadi baru 2 kali Bapak mengucapkan salam. Sementara baginda Nabi besar Muhammad SAW kalau berbicara hal-hal yang baik berulang sampai dengan 3 kali. Ucapan salam adalah kebaikan, bukan sekedar yang mengucapkan, semua yang mendengar dan memberikan jawaban. Bahkan yang tidak memberikan jawaban karena sesuatu hal dia tidak bisa memberikan jawaban, dia pun akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekali lagi Bapak ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua yang menjawab salam barusan dipanjangkan umur sehat walafiat. Cita-citanya berhasil diraih. Untuk yang sudah bayar OMH dan bayar umroh, mudah-mudahan pergi haji dan umroh. Orang udah bayar. Ya. Amin. Bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. Shadaqallahul adzim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Terjemah dari surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum, laqad sungguh kana terbukti atau telah ada lakum bagi kamu sekalian. Siapa kamu sekalian? Siapa? Sekali lagi dapat tanya, siapa kamu sekalian? Kita, bapak, segenap para guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, mau yang laki, mau yang perempuan, kita seluruhnya. Ya, fi Rasulillah, fi itu di dalam apa? Rasulillah maknanya secara keseluruhan, fi itu secara keseluruhan, dari mulai fisiknya, bagaimana dia menduduknya, ya, bagaimana perbuatannya ketika berbuat sesuatu, bagaimana ucapannya, bagaimana kedip matanya, ya, ini semua ini fi Rasulillah, termasuk hatinya. Perhatikan baik-baik, karena ini kunci buat kalian untuk meraih keberhasilan. Ketika kalian bisa menangkapnya, kalian akan menjadi orang-orang yang sukses dan kalian akan menjadi cahaya di SMP ini 268 atau nanti ketika kalian sudah masuk SMA atau di perguruan tinggi. Perhatikan baik-baik. Jadi bukan sekedar fisiknya saja, ya, bukan diamnya saja, tapi gerakan beliau termasuk bagaimana pemikirannya, bagaimana hati atau kalbunya. Dari mana kita tahu? Dari beberapa hadis Nabi besar Muhammad SAW dan tukilan-tukilan ulama salafus saleh tentang bagaimana kalbu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun itu contoh. Uswatun itu tauladan. Hasanah baik. Bicara uswatun itu sudah baik, tapi ditambah hasanah. Bayangkan double dia. Sudah uswatun tambah hasanah. Uswatun itu sudah baik. Contoh, kalau contoh itu sudah positif konotasinya baik, tapi ditambah sama Allah diperkuat dengan hasanah, kebaikan. Artinya tidak ada sesuatu pada baginda Nabi besar Muhammad SAW keburukan, semuanya adalah kebaikan. Cuman kita tanya, untuk siapa ini? Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang harap rahmat Allah. Bapak bertanya, tunduk tangan, siapa yang ingin menjadi tentara angkatan udara khususnya seperti Bapak yang menjadi penerbang? Baik, ketika kalian tunjukkan tangan ingin menjadi penerbang, ingin menjadi angkatan udara atau ingin menjadi angkatan darat, itu artinya kalian sedang mengharapkan rahmat dari Allah. Sekarang Bapak mau tanya, ini yang tunjuk tangan barusan, kira-kira kalian bisa berhasil nggak menangkap itu? Bisa berhasil tidak jadi tentara? Insya Allah. Dengan catatan, apa catatannya? Ada tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, mengikuti apa yang diarahkan, dilakukan, diberi contoh oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dapat rahmat itu, ya. Nanti insya Allah ke belakang kita bahas itu, ya. Bagi orang yang mengharap rahmat dari Allah, sekali lagi, bagi orang yang mengharap rahmat dari Allah, siapa yang pengen jadi dokter? Yang jadi insinyur? Yang jadi insinyur? Yang menjadi ustazah? Yang menjadi guru? Banyak juga. Ya, yang lainnya jadi apa ini? Jadi menjadi apa? Menjadi tentara. Tunjuk tangan siapa yang menjadi tentara. Biar didoain sama Bapak sekarang. Mudah-mudahan yang nunjuk tangan yang pengen jadi tentara, siapa saja lagi perempuan, didoain sama Bapak. Mudah-mudahan berhasil, berhasil. Ya. Baik. Jadi siapa saja
dan rahmat dari Allah, insya Allah dia mengikuti bagaimana Nabi Muhammad SAW berperilaku, insya Allah akan berhasil diraih ya. Yang keduanya, orang yang mengikuti, yang bercontoh kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dia percaya akan negeri akhirat. Bapak mau tanya, cerita dulu, yang di depan sini. Mau tanya, kalian akan hidup selamanya atau akan meninggal? Hei, Bapak tanya yang di belakang sana, kalian akan hidup selamanya atau akan meninggal? Kalau sudah berbicara kita yakin akan meninggal, maka kita harus berhati-hati dalam hidup ini, mencari bekal untuk akhirat gitu ya. Nah, mencari bekal untuk akhirat mencontoh pada siapa? Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Nanti kita juga bahas di belakang ya. Nah, bagi siapa lagi? Di samping bagi mereka yang mengharap rahmat Allah, yang yakin akan negeri akhirat, dan bagi mereka yang banyak mengingat Allah. Subhanallah, sama-sama. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dua kali lagi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baru siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali menjelang dia akan tidur, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyatakan sama dengan kita ziarah ke tanah suci Makkah. Kenapa Bapak mengatakan seperti ini ya? Mudah. Jadi kalau kalian yang ini Bapak katakan dengan anak-anak, ini remaja, calon penerus generasi bangsa ke depan. Ya, kalian bukan anak-anak lagi. Kalau zaman dulu ya anak SMK itu disebut anak-anak, tapi sekarang tidak, karena kalian sekarang di tangan sudah ada handphone. Kalian bisa jauh lebih dewasa dengan handphone, betul nggak kira-kira? Yang dilihat kira-kira apa? Macam-macam hal yang tidak baik ada, ya betul nggak kira-kira? Ya. Baik, yang selanjutnya baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'istu litammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Ya, betul. Baik, sekarang kita sudah tahu pembukaan ini dengan membacakan ayat suci Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, biar apa? Biar mendapatkan berkah dan rahmat. Ya, kemudian di kesempatan ini juga ada yang kita sama-sama hormati, ya, kepala sekolah Bapak Iskandar, ya, MPD, kemudian juga ada wakil kepala sekolah bidang Sarpas, ya tentunya Bapak Hari Dodo, ya, SPD, ya, demikian juga ada Bapak Eko tentunya, ya, Bapak Eko selaku bidang kurikulum, ya, dan demikian juga ada Ibu M. Sugiyarti, di mana tadi itu bidang kesiswaan, ya, di belakang ya, di tengah-tengah. Ya, ini belum nggak ada atau udah dahulu saya? Ya, baik, demikian juga Pak Ridwan, mana Pak Ridwan ya? Dan itu Pak Panitia seksi sibuk ini kelihatannya ya, gitu ya. Ya, Pak Ridwan, mana? Oh, itu dia, duduk di sana di tangga Pak Ridwan ya. Ya, SPD tentunya. Dan saya banggakan tadi ada yang membaca Simtuduror, ya. Itu kalau tidak salah namanya Fajar ya. Siapa Haidar? Mana Haidar? Ini Haidar. Bayangkan membaca Simtuduror barusan dibacakan. Dia seorang diri tapi sudah bisa menggerakkan kurang lebih sekitar 835 orang. Ditambah dengan guru-guru sekalian. Apa itu kan cahaya? Hei umat sekalian, wahai semua yang hadir, termasuk Bapak di sini. Jadi ketika sholawat dibacakan itu satu kali saja sholawat dibacakan, Allah itu menatap semua yang membacanya. Mau tahu? Ada hadisnya, man sholla alayya wahidatan, ya,
sallallahu alaihi asram. Barang siapa orang yang membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali saja, maka Allah memberikan rahmat pada orang itu 10 kali. Mau tahu apa itu rahmat? Kalian sekarang enak duduk di masjid ini, tapi orang tua kalian mungkin ada yang sedang mengojek di sana. Mungkin ada orang tua di sana yang sedang bekerja di alat mesin yang berbahaya. Berat dia. Kalau saja lepas itu dudukannya menimpa dirinya. Maaf, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengar baik-baik. Kalian semua di sini kadang-kadang maaf menyepelekan orang tua kalian. Jadi satu di antara ajaran baginda besar Muhammad SAW. Kalian sepelekan orang tua kalian. Kalian bukannya belajar dengan sungguh-sungguh. Kalian asal datangnya pada orang tua berharap, aku boleh sekarang ini dikategorikan orang-orang tetanggaku, orang tidak mampu, tapi aku punya harapan anakku yang sekolah sekarang di SMP 268 menjadi orang yang berhasil. Ya, kalian tidak tahu, Bapak beberapa kali mendapati keluarga yang datang ke kantor Bapak, baik yang dari militer maupun dari sipil, termasuk yang dari luar, karena mereka mengenal Bapak. Ada yang dengan visi mengenal, ada juga ketika dakwah seperti ini. Mereka keluh kesah, mereka menanyakan, ada apa? Pak, saya kebingungan sekarang ini. Kemarin ketika ada suami, ketika ada bapak saya, maaf, saya nggak ada kesulitan dalam kehidupan. Kenapa? Karena bapak senantiasa memenuhi. Walaupun mungkin kehidupan bapak, kerja bapak bukan pejabat, tapi alhamdulillah rezeki ada. Tapi sekarang sudah tidak ada. Kenapa tidak ada? Baru saja 2 hari yang lalu meninggal dunia. Kenapa meninggal dunia? Berangkat dari rumah pakai motor jam 9, berita sampai di rumah bapak sudah meninggal dunia. Kenapa? Ada jalan bolong, jatuh, tersambar oleh truk, meninggal dunia. Dengar baik-baik oleh kalian seluruhnya. Setiap kali kalian berbuat kebaikan, 1 sholawat yang tadi katakan, maka insya Allah bisa menyelamatkan semuanya. Ibumu, bapakmu, adik, kakakmu, termasuk diri kita sendiri, ya. Makanya jangan disepelekan. Ini bapak sempat lihat tadi ketika lagi sholawatan, bercanda-bercanda dilempar semua. Saya katakan ini orang kasihan bapak dan ibunya. Ini orang tidak begitu sayang dan cinta pada orang tuanya. Pada orang tua tidak siang tidak malam, dia pergi bekerja demi anaknya untuk berhasil di masa yang akan datang. Ya. Bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita ini 1 diantaranya. Ada banyak poinnya. Apa? Ridallahu fi ridal walidain, wasufullahu fi sufil walidain. Ingat, keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua. Ketika kalian pulang ke rumah, ternyata kalian buka, maaf nih, ke rumah buka pelajaran. Begitu selesai kalian melihat tiba-tiba azan berkumandang, kemudian kalian pergi ke air, kalian berwudu, ganti itu pakaian dengan kain sarung, ganti dengan baju koko, ambil kopiah, cium tangan orang tua. Kalau ada bapak sama bapak, kalau ada ibu saja ibunya saja, cium tangan. Mah, doain adik mau ke masjid. Orang tua akan meneteskan air mata walaupun tak terlihat airnya ketika kita sudah masuk ke masjid. Ya Allah, walaupun hidup saya ini ngontrak, tapi anak ini jadi harapan buat saya. Ada lagi orang, maaf, bapak mau tanya, ada nggak orang yang bapaknya kaya raya? Ya, ada orang yang bapaknya kaya raya, masya Allah luar biasa, ya. Karena tidak ada doa dari anaknya poya-poya, kerjanya main game saja, ibadah tidak, disuruh sholat malah melawan, sama bapak harusnya sopan, sama ibu harusnya sopan. Maaf, bapaknya kena fitnah, akhirnya dipenjara, hartanya diambil sama. Ada nggak yang begitu? Ada tidak? Banyak yang begitu. Ya. Jadi sekali lagi semua yang hadir dalam kesempatan ini, anak-anakku tercinta, pertama kali bapak mengajak, coba tunjukkan kalian menjadi anak-anak atau taruhlah kalian remaja penerus bangsa ini dengan akhlak yang mulia. Di antaranya kalian pikirkan ketika berangkat dari rumah tentang orang tua. Karena Nabi besar Muhammad SAW begitu santunnya, begitu hormatnya terhadap orang tua. Baik, ini mengawali Bapak untuk membuat kejutan buat hati anak-anak kita semuanya, ya. Baik. Jemaah rahmatullah, Bapak Ibu dan anak-anakku tercinta, bagaimana Nabi besar Muhammad SAW, tolong Bapak minta siapa yang tahu tolong dijawab. Berdiri, nggak usah
bicara dulu, berdiri dulu baru jawab, ya. Ada hadiahnya dari Bapak, ya. Ya, hadiahnya pisang 1 ya. Kasih apel 1 ya. Baik, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu putra siapa? Siapa yang tahu? Berdiri. Nabi Muhammad SAW adalah putra dari Abdullah bin Baik, terima kasih, sudah segitu juga sudah cukup ya, gitu ya. Baik, Nabi besar Muhammad SAW, beliau adalah putra dari Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Bin siapa? Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Bapak hanya sampai kelima saja, karena di kelima ini Bapak akan informasikan kepada kalian semua. Ya, Nabi besar Muhammad SAW, bapaknya namanya Sayyid Abdullah. Bapaknya Sayyid Abdullah namanya Sayyid Abdul Muttalib. Sayyid Abdul Muttalib bapaknya namanya Hashim. Sayyid Hashim bapaknya namanya Abdul Manaf. Sayyid Abdul Manaf bapaknya adalah Qusay. Siapa Qusay? Perlu diingat oleh kalian seluruhnya. Sebelum Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan, itu ada bapaknya, kakek Nabi besar Muhammad SAW, namanya Sayyid Qusay. Sayyid Qusay itu yang pertama, beliau yang memegang kekuasaan atas kepercayaan semua yang ada di Quraisy ini, yaitu memegang kekuasaan Ka'bah, namanya hijabah. Jadi tamu mau dari luar datang, siapa saja semua harus ada izin. Izinnya siapa? Izinnya siapa? Sayyid Qusay, kakek dari kakeknya besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Sayyid Qusay ini memegang jabatan Rifadah. Rifadah ini adalah orang yang kalau datang ke Makkatul Mukarramah, berziarah di sana, diberi makan, diberi minum. Ini pemegang kekuasaannya adalah Sayyid Qusay. Dengar baik-baik. Kemana Bapak arahkan ini untuk kalian semuanya? Yang ketiga, jabatannya apa? Jabatan dari Qusay ini Nutbah. Nutbah itu beliau itu ketua MPR DPR-nya. Bayangkan hebatnya nih, kakek besar Muhammad SAW. Ya. Kemudian yang keempat, ada jabatan yang keempat apa? Jabatannya liwa. Liwa itu panglima perang. Jadi jangan menganggap sepele bagi Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah keturunan yang hebat. Kalian semua ini anak-anak tercinta atau taruhlah remaja-remaja calon generasi yang akan datang yang membuat warna Indonesia lebih indah lagi, ya. Ini semua yang hadir di sini, Bapak yakin orang tua kalian semuanya adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan, kehormatan. Makanya orang tua kalian mengarahkan kalian untuk sekolah seperti sekarang adanya. Betul nggak kira-kira? Kalau orang tua yang tidak memiliki kemuliaan, orang tua yang tidak mengerti tentang pendidikan, maka orang tua tidak mau anaknya untuk sekolah seperti sekarang. Tapi bukan berarti harus menghina orang lain, tidak, ya, tidak boleh. Nah, kita berbicara semua yang hadir di sini adalah orang tua yang betul-betul berkonsentrasi, orang tua yang memang mengerti bahwa anaknya untuk maju harus sekolah, gitu rasanya, ya. Jadi sekali lagi Bapak bilang bahwa Nabi besar Muhammad SAW adalah turunan orang terpandang sesungguhnya, ya. Nah, selanjutnya kita sudah tahu bagaimana darah daripada Nabi besar Muhammad SAW. Dia adalah turunan yang luar biasa hebatnya. Artinya dia punya kemampuan, kekuatan untuk menggerakkan dunia sesungguhnya sebagaimana sekarang terjadi dengan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Lihat, ini baru di sini saja, belum tempat yang lain ribuan banyak. Ini baru kita memperingatinya, belum lagi bagaimana sholat, belum lagi kita ngaji Quran dan lain sebagainya. Betul nggak? Tergerak semua untuk mengikuti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang bagaimana? Apa kira-kira keistimewaan beliau? Kenapa harus diperingati oleh kita sekalian? Ini semuanya Bapak minta jadikan ilmu buat kalian.
Jadi kalau ada orang sebagian menyatakan Nabi Muhammad itu kan sama dengan kita, demi Allah katakan berbeda. Sekali lagi, kalau ada orang yang menyatakan pada kita Nabi Muhammad itu sama dengan kita, jawabnya apa? Berbeda. Apa beda? Yang pertama, berdasarkan Al-Quran, Nabi Muhammad itu yang dicontoh oleh kita, betul? Dan kita yang mencontoh dari beliau, gitu. Kemudian yang kedua, apa bedanya? Bedanya dari sisi fisik. Dari sisi fisiknya, mau tanya, Bapak mau tanya, coba untuk yang putri ini, yang putri, mata kalian dia ya? Iya, dia sama dengan Bapak nggak kira-kira? Tapi dengan Nabi besar Muhammad SAW kita berbeda. Mau tanya, udah lihat malaikat belum? Udah lihat malaikat belum? Udah lihat iblis belum? Udah lihat iblis belum? Nabi besar Muhammad SAW sudah melihat bagaimana wujud asli malaikat, wujud aslinya iblis. Nabi besar Muhammad SAW melihat. Artinya Nabi besar Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah. Malaikat Jibril turun menyampaikan yang sekarang Al-Quran, ya. Ada kalanya malaikat Jibril menyerupai manusia, ada kalanya malaikat Jibril turun sebagaimana aslinya malaikat Jibril, dan ada kalanya sebagaimana meruncing-lonceng datang. Itu yang paling berat bagi kita rasakan, gitu. Semua yang diturunkan oleh Allah kepadanya semua tertuang, maaf, tidak ada kurangnya, pas sebagaimana Allah berikan. Itu yang dikatakan Al-Quran. Kira-kira kita bisa nggak dengan itu? Telinga kita sama pikiran kita sama tidak? Jangan kalau kita mendapatkan wahyu segitu banyak, ngobrol sama teman aja nggak nyambung, ya. Dikasih nasihat sama orang tua aja nggak nyambung, betul nggak kira-kira? Jadi Bapak lihat barusan ada Pak Ridwan, ada guru-guru yang lain menginformasikan semua, tapi nggak nyambung, tetap aja, gitu ya. Ya, kenapa? Kalau bagaimana Nabi besar Muhammad SAW bersih hatinya, bersih pikirnya, tenang orangnya, maka apapun yang sampai dari Allah, maaf, semuanya tertangkap dengan baik, dengan benar. Buktinya itu Al-Quran yang selama ini kita baca dalam keseharian, ya. Artinya beda, ya. Kemudian kita tanya lagi, kira-kira bagaimana dengan perawakan bagi Nabi besar Muhammad SAW? Nabi Muhammad itu dari dada depan tembus ke belakang dia bercahaya. Sekali lagi, dari dada depan sampai ke belakang tembus bercahaya. Itu salah satu di antaranya khas ciri daripada kenabian. Dari mulai kecil dia adanya seperti itu. Bapak bertanya, ada yang itu yang dari dada ke belakang bercahaya putih ada? Ada nggak? Yang putih ada nggak? Hah? Tidak ada. Baik, ada putih tapi panas, ya. Ya. Itu beda. Jadi tidak sama bagaimana besar Muhammad SAW dengan kita. Apanya? Kualitasnya. Kenapa? Karena bagaimana Nabi menjaga dirinya dengan baik. Kita kadang-kadang tidak menjaga diri dengan baik. Betul, ya? Iya, seperti itu. Baik, jemaah rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, maaf saya coba untuk menginikan dulu anak putra-putri kita sekalian semuanya, ya. Ya. Selanjutnya, ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW akan dilahirkan, itu ada peristiwa yang luar biasa secara umum tahu. Yang pertama, kedatangan pasukan Abraha, pasukan gajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Abraha, raja yang terkenal kejamnya, tapi dia mengikuti aturan Abraha. Kalau dia akan menyerang, menghancurkan satu wilayah, dia pasti akan berhenti dulu, ada namanya daerah persiapan. Dari situ dia mengambil keputusan untuk dipanggil tokoh-tokoh utamanya. Siapa tokoh utama ketika itu? Tokoh utama ketika Abraha siap menyerang itu adalah Abdul Muttalib, ya, Sayyid Abdul Muttalib, yaitu kakek Nabi besar Muhammad SAW. Pasukan Abraha berada di wilayah Aqabah. Itu pasukan besar ada di sana. Sayyid Abdul Muttalib dia datang menghampiri. Dikatakan oleh Abraha, sudah, kami kalau sekiranya kalian semua bertekuk lutut sama kami pasukan gajah,
Tapi jawab daripada Allah, itu adalah Baitullah, kami tetap akan menjaganya. Baik, kalau seperti itu adanya, kami tetap akan menghancurkan. Artinya bukan sekedar Ka'bah, termasuk seluruhnya akan diluluh-lantakkan, kata Abraha, bicaranya seperti itu. Abdul Muttalib kembali. Abdul Muttalib berdiri di pintu Ka'bah, dia berada di sana. Dia sambil berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini baitmu, ini rumahmu akan dihancurkan oleh Abraha, pasukan gajah. Tidak ada yang maha besar kecuali Engkau ya Allah, itu bahasanya. Kurang lebih lah seperti itu. Maka aku serahkan ini kepadamu. Kalau bahasa Al-Quran, wa ufawwidu amri ilallah lah, gitulah kurang lebih. Sehingga cerita, Allah menurunkan yang disebut dengan burung ababil. Turun entah dari mana, melihat tiba-tiba di atas Ka'bah dia berputar 7 putaran, gelap. Gelap. Bayangkan, berputar 7 putaran kemudian hilang, dia menuju ke Aqabah. Setelah dia pergi ke Aqabah, hilang, tak muncul-muncul lagi. Itu yang namanya burung ababil tadi. Sementara Sayyid Abdul Muttalib serta yang lainnya masyarakat menanti mana pasukan gajah, tidak pernah dia datang ke Ka'bah. Apa? Dihancurkan oleh burung ababil itu. Ya, bayangkan oleh kalian seluruhnya. Ini peristiwa ketika akan turunnya Nabi besar Muhammad SAW, dilahirkan Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun apa? Tahun gajah, itu peristiwanya. Yang kedua, manakala Nabi besar Muhammad SAW sebelum lahir turun ke muka bumi, maka di langit sana Allah turunkan ada satu bintang yang dia diciptakan khusus untuk menyambut baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Sekali lagi, ada satu bintang yang bercahaya. Cahaya itu lebih indah cahayanya daripada bulan, lebih bersinar daripada bulan. Ini turun, ada bersinar sampai dengan lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maqsam melihat, ya, artinya dari kejauhan melihat. Kalau kita bahasakan bagaimana di Jordan sana, bagaimana di Irak sana, bagaimana yang ada di Yaman sana, semua melihat bagaimana itu bintang indahnya. Nah, ketika bintang itu bercahaya luar biasa, semua ahli kitab menyatakan inilah tanda-tanda dilahirkannya Nabi akhir zaman, katanya. Ya. Baik, setelah baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan, dan ini ciri yang paling luar biasa, ya, luar biasa. Bintang ini tidak pernah muncul lagi sampai sekarang, dan sampai akhir zaman tidak akan ada muncul lagi untuk bintang. Ya, bintang khusus untuk menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita tanya, jadi untuk kita semua sekarang kita tanya, Nabi besar Muhammad SAW kelahirannya saja disambut oleh alam. Artinya apa? Artinya apa? Nabi besar Muhammad SAW sudah tanda-tanda orang yang mulia. Nabi besar Muhammad SAW, bayangkan alam bercahaya ketika beliau dilahirkan. Bahkan Nabi Muhammad dilahirkan, maaf, sudah terhitan. Sudah terhitan atau sudah tersunat, ya, sudah disunat. Artinya apa? Sudah terhitan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Terus baginda Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan oleh Siti Aminah. Siti Aminah, maaf, tidak merasakan sakit sebagaimana umumnya orang-orang yang dilahirkan. Biasanya ibu merasakan sakit, ya, begitu cepatnya, ya. Dan ketika baginda Nabi dilahirkan, malaikat di sekitarnya berkumpul seluruhnya membacakan apa? Meminta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita itu baru baca salawatnya, kalau malaikat itu sudah dari dulu baca salawat, itu bahasanya. Ya, Allah saja dengan malaikat baca salawat, kita kadang-kadang tidak baca salawat, ya. Ya. Baik, karena keistimewaan Nabi besar Muhammad SAW dari mulai sebelum lahir, pas dilahirkan sudah mulia, pantas kalau ternyata Nabi besar Muhammad SAW betul-betul memiliki akhlak yang mulia. 4 hal yang ada wajib pada Nabi, terutama di Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki sifat ini dulu yang perlu dicatat. Catat ini pertanyaan.
Nanti akan jadi pertanyaan buat kalian seluruhnya, dan mungkin ini resume kalian akan diperiksa oleh guru agama kalian tentunya, ya. Nabi besar Muhammad SAW memiliki sifat yang pertama adalah siddiq. Nabi Muhammad punya sifat siddiq. Siddiq artinya apa? Siddiq apa artinya? Benar. Nabi besar Muhammad SAW kalau bertutur kata benar, kalau berbuat sesuatu pasti benarnya, ya. Dia tidak melakukan kesalahan. Kalau sekiranya ada orang, ya, kalau ada orang yang berbuat, ya, sekali lagi, atau menyatakan sesuatu, kebenaran itu terjaga oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita tidak, ya, kadang-kadang kita bagaimana? Gimana? Ya benar, kita bagaimana salah, ya. Baik, yang kedua, apa? Amanah. Baginda Nabi dikatakan gelarnya apa? Al-Amin. Ya, Nabi besar Muhammad SAW bergelar Al-Amin dari mulai kecil. Dia dapat dipercaya. Baik, sekarang kita bicara bahwa Nabi besar Muhammad SAW ketika dilahirkan, beliau dalam keadaan yatim. Setelah beliau memasuki umur 6 tahun, beliau sudah yatim piatu. Ketika 6 tahun itu, pamannya Abu Talib, sekali lagi, ya, Abu Talib membawa beliau untuk menjarahi bapaknya Abdullah, Sayyid Abdullah di Yasrib. Sebelum Yasrib di sana, ya, beliau dibawa jarah ke sana. Nah, ini wujud daripada beliau itu siddiq dan al-amin di sini. Pamannya bicara ketika Nabi besar Muhammad SAW berada di makam ayahnya Sayyid Abdullah. Nabi Muhammad sedih beliau. Kata pamannya, ya, Abu Talib, ya, menyatakan, jangan sedih, bukankah aku ini adalah bapakmu? Dalam keadaan sedih, tetap Nabi Muhammad menegakkan hal yang benar. Dia katakan, wahai paman, engkau adalah pamanku, bukan bapakku. Bayangkan jujurnya beliau, benarnya beliau, ya. Jadi menempatkan sesuatu hal yang benar sudah kelihatan dari mulai umur 6 tahun. Coba sekarang Bapak mau tanya di antara kalian semua, suka nggak kira-kira sama orang tua berbohong? Hah? Suka nggak di sekolah berbohong? Masuk ke kamar mandi, jangan-jangan dia main ketawa. Ya, gitu. Ya, ya. Tidak ada. Jangan pribadi yang baik, pribadi yang jujur, yang benar, ya, pribadi yang amanah, ya. Al-Amin dapat dipercaya dengan Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, Nabi besar Muhammad SAW fatona. Tahu fatona apa? Fatona itu adalah cerdas. Jadi bukan pintar. Kalau pintar, ya, kalau pintar cuma pintar saja, tapi tidak cerdas. Tapi kalau cerdas, di samping pintar, tapi dia pandai bersyukur dengan kepintarannya. Dia pergunakan kepintarannya untuk kebaikan, itu cerdas. Tapi kalau hanya sekedar pintar aja, kepintarannya dipakai untuk hal yang negatif. Dia malas, tidak pandai bersyukur, dia akan sombong. Bedanya pintar sama cerdas, gitu, ya. Jadi kalau sekiranya ini yang putri, ya, kalau ada orang bilang, kamu pintar, harus jadi bahan introspeksi diri. Jangan-jangan maaf, kita dikatakan pintar, kenapa? Kita coba introspeksi. Orang bilang saya pintar, sholat enggak? Kalau tidak sholat, benar-benar pintar kepada hal yang negatif nantinya. Oh, kalau tidak kita sholat, alhamdulillah. Mudah-mudahan kepintaran ini menjadikan kecerdasan, bisa bermanfaat ilmu, itu bahasanya, ya. Tapi syaratnya apa? Syaratnya ibadah lagi, ya, baik. Ya, kemudian yang keempat apa? Ini kita bicara yang utamanya dulu kaitan dengan sifat Nabi. Yang keempatnya adalah tabligh. Tabligh kita adalah dengan menyampaikan. Baginda Nabi besar Muhammad SAW, apa yang disampaikan oleh Allah disampaikanlah kepada umatnya. Ya, baik. Jemaah rahmatullah, Bapak Ibu sekalian, dikaitkan dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW yang dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dari apa yang tadi diutarakan disampaikan, Nabi besar Muhammad SAW itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau ini tidak diutus melainkan menjadi rahmat buat segenap alam. Ya, sekali lagi menjadi rahmat buat segenap alam.
kalau sudah menjadi rahmat buat segenap alam, artinya semua perilakunya adalah baik. Dulu ketika baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dilahirkan, masyarakat Quraisy, masyarakat jahiliyah itu artinya mereka masyarakat bodoh dalam apa? Dalam bersyukur. Baik. Bodoh dalam apa? Dalam beriman kepada Allah. Bodoh, dia tidak beriman kepada Allah. Bodoh apa? Bodoh, dia tidak beribadah kepada Allah. Yang dia sembah adalah Lata, Uzza, yang ada di Ka'bah itu tidak kurang dari 360 berhala. Artinya apa? Bodoh dalam keimanan, bodoh dalam ketakwaan, pinter dalam dagang, pinter dalam berpolitik, pinter dalam pertahanan keamanan. Jadi sekali lagi masyarakat kafir Quraisy ketika itu sebelum baginda Nabi dilahirkan, dia sesungguhnya pintar dalam hal ekonomi, pintar politik, pintar dalam pertahanan keamanan, tapi dia bodoh dalam hal keimanan dan ketakwaan. Makanya sekarang ini ada berapa? 5 prinsip. Ya, itu terkait dengan pelajar Pancasila. Ya, apa saja? Yang pertama tadi Bapak Kepala Sekolah menyatakan iman dan takwa. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa ketika berbicara tentang keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sempat ditanya satu ketika baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah berbicara iman baginda Nabi dikaitkan dengan ketakwaan. Baginda Nabi itu kalau sudah malam tidak, beliau itu mengerjakan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Beliau mengerjakan sholat tahajud seolah-olah kakinya itu bengkak-bengkak dan pecah-pecah. Saking lamanya tidak bergerak. Kalau sekiranya ada pohon kena angin pasti bergerak. Nabi tidak. Begitu kuatnya beliau berdiri, sungguh-sungguhnya dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kadang-kadang malam ini kalau di sekolah sholat ada teman cewek tarik, ya kadang-kadang lagi ruku lagi sujud dimainin pakai kaki, mungkin gitu ya? Ada yang gitu? Ada nggak? Ada. Ya, Nabi Muhammad SAW luar biasa. Beliau kalau sudah bicara ibadah pada Allah, dia tidak ingin dan tidak akan terganggu oleh apapun juga. Kenapa? Karena saya sedang menghadap Allah. Bapak bertanya, ini semua yang hadir. Kalau kalian saat ini diminta untuk menghadap Bapak Jokowi, suruh duduk di kursi, kira-kira duduknya sungguh-sungguh atau bercanda-canda? Sungguh-sungguh, itu baru presiden, betul ya? Jadi ini Allah mencipta kita, Allah memberikan rezeki pada kita, Allah menghidupkan kita sekalian. Artinya apa? Ketika kita bicara takwa, ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala harus ada kesungguhan. Walaupun kita ini masih SMP, justru di SMP ini harus kita belajar untuk bisa khusyuk dalam beribadah. Baik. Jadi Nabi Muhammad SAW dalam beribadah kepada Allah itu menjadi hal yang paling utama. Sholat wajib 5 waktu beliau berjamaah, tepat waktu berjamaah. Siapa saja, ini untuk laki-laki khususnya, siapa saja yang melaksanakan sholat berjamaah, maka dia akan mendapatkan derajatnya 27 derajat. Kalau sendiri dia hanya mendapatkan 1 derajat. Jadi kalau orang-orang yang rajin berjamaah, nanti ketika lulus SMA, mau masuk ke Akabri, mau masuk ke Akademi TNI, ini bareng nih yang ahli sholat berjamaah sama orang yang enggak sholat berjamaah, sholat sama-sama sholat, ya, dua-duanya bagus fisiknya, dua-duanya bagus nilainya. Begitu nanti mau masuk, ya daftar. Ini karena sering sholat berjamaah 27 derajat nilainya, ini 1 derajat. Ternyata apa? Si ini yang diterima, si ini enggak. Kenapa? Kata Allah, ini yang nilainya besar di mataku, maka dialah yang masuk. Allah takdirkan seperti itu. Ustaz, Bapak, apa memang ada terjadi seperti itu? Ya, jawab. Bapak melihat ada beberapa orang
kenapa kok si itu yang keterima, si itu enggak, padahal sama-sama di masjid bareng sholatnya. Ternyata si itu sholat berjamaahnya tidak ditinggalkan. Subhanallah, luar biasa. Itu takwa, dan takwa itu tidak lepas daripada kecerdasan, kreativitas. Dan berjamaah itu harus diingat, Rasul mengajarkan kepada kita berjamaah sesungguhnya itu berbicara tentang apa? Kebinekaan. Kebinekaan. Coba lu tanya sekarang ini, siapa yang orang Jawa Tengah? Siapa yang orang tuanya di Sumatera? Siapa yang dari Aceh? Siapa yang dari Sulawesi orang tuanya? Ini semua dari kurang lebih 835 orang ini bineka ini. Ya, betul nggak kira-kira? Jadi ketika sholat berjamaah kita belajar bagaimana berbineka yang sifatnya global. Awalnya di sini, ketika keluar di sana teman-teman kita ada yang non muslim, ada yang dari Irian, ada semua. Akhirnya apa? Tetap baik. Kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu diutus ke muka bumi ini ya semata-mata untuk apa? Menjadi rahmat gitu buat segenap alam. Kalau menjadi rahmat buat segenap alam, dia pasti orang ini akan apa? Besar nilai toleransinya. Di dalam sholat ini nilai toleransi luar biasa. Jadi semua ini ya, sekali lagi kita berbicara bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk sholat berjamaah. Makanya guru-guru agama pasti memerintahkan sholat berjamaah ya, jamaah. Baik, dua hal lagi untuk penutup. Di samping melaksanakan sholat berjamaah, bicara tentang bagaimana Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan kepada kita sekalian untuk beribadah baik benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita untuk senantiasa membaca firman Allah, ya, mengajarkan firman Allah dibaca Al-Quran. Ini selanjutnya Bapak kasih tahu, ada teman-teman sama-sama pendidikannya, sama-sama nih pendidikannya, sama-sama lulusnya. Ada yang jadi dokter, ada sarjana hukum, ada yang jadi jaksa, ada yang jadi tentara. Ya ternyata orang yang membaca Al-Qur'annya baik, baca Al-Qur'annya didawamkan setiap hari, dia tidak tinggal, bahkan setiap hari bertambah semuanya. Yang pertama, di rumahnya dia menjadi kecintaan orang tuanya, di rumahnya kecintaan anak-anaknya, di kantor disenang oleh atasan termasuk oleh bawahannya. Dan ada hal yang ketiga, yang ketiganya apa? Yang ketiganya ternyata dia lulus mendapatkan tingkatan jabatan, kenaikan pangkat dan kenaikan derajat yang lainnya. Bagaimana Nabi bersabda untuk kita semuanya, ini untuk semuanya, ya, gitu. Apa? Nahuru takuntu tilawatil Quran. Sinarilah rumah-rumah kalian dengan bertilawah Al-Quran. Gimana tilawah Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar suaranya, bukan sekedar kita membaca dalam hati, terdengar. Jadi di rumah kalian semua, bapak, ibu semua membaca Al-Quran, maka rumah itu akan diterangi oleh cahaya Al-Quran, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada keburukan di dalamnya. Kalau di kantor juga dibaca Quran, maka seluruh anak buah, bapak buah senangnya akan baik kepada dirinya. Kenapa? Karena cahaya Al-Quran. Nah, kalian di sekolah, bayangkan kalau kalian lepaskan handphone tidak dibawa, kalian tidak main game PUBG tidak, mobil apa? Gitu. Itu tidak kalian bawa dari rumah Quran kecil, taruh kosong waktu, buka baca, dijamin kalian akan berhasil. Sampai orang-orang istirahat semuanya kalian ambil itu, ada waktu kurang lebih 10 atau 14 jam itu sholat duha di masjid. Itu sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Bertutur kata yang baik, tadi dikatakan wa dzakarallaha katsira, berzikir. Kalian sambil mendengarkan guru memberikan penjelasan, kalian berzikir. Apa zikirnya? Astagfirullahaladzim. Bisa zikir yang lain apa lagi? Bisa. La ilaha illallah. Sambil kalian melihat bagaimana Bapak Ibu guru memberikan pengajaran, kalian berzikir, maka akan mudah masuk dan nempel pada pikiran kalian. Ya, ini akan seperti itu. Jadi orang yang mengikuti bagaimana bercontoh pada baginda Nabi Muhammad SAW, dijamin
orang ini akan mendapatkan anugerah dari Allah berupa rahmat Allah. Cita-cita akan tercapai. Kalau kau cita-cita itu tidak, Allah kasih yang lebih bagus lagi orang ini. Dan orang-orang yang mengikuti akhlak pribadi Rasulullah SAW, pasti dia nanti ke akhiratnya dia akan menjadi orang yang bahagia. Terakhir sebagai penutup dari Bapak informasikan, penutup ingat semua, Bapak Ibu guru dan anak-anak tercinta, ini kejadian yang nyata. Kejadian yang nyata ini ada dua kejadian. Ini sebagai penutup. Yang pertama, ada seseorang yang dia akhlaknya mulia, dia meninggal dunia kurang lebih sekitar 29 tahun lamanya yang lalu. Begitu digali, dia masih utuh semuanya, baru meninggal dunia, semua dalam keadaan tersenyum. Ada. Ini terjadi bulan November tahun yang lalu. Ada seseorang datang kepada Ustaz, ya, kepada Bapak, seseorang datang, dia bilang begini, Pak Kemal, bisa nggak saya minta bantuan? Ada apa? Bisa nggak saya minta bantuan? Ada apa? Saya ingin memindahkan makam bapak saya dari Bogor, gitu. Kemana? Ke Pekalongan. Siap, saya coba untuk membantunya. Bapak menghubungi di Karet Bifak. Jadi kepala pemakaman Karet Bifak. Ini kenyataan. Jadi bulan November tahun lalu. Sekarang sudah bulan November lagi, ya. 1 tahun pas ini kejadiannya. Bapak hubungi di sana. Terus teman dari sana bilang, beres, bagaimana kita bantu, kita kerahkan sesuai dengan keinginan. Singkat cerita, pas waktunya pagi hari jam 6 sudah kumpul di pemakaman yang ada di Bogor sana. Nah, kumpul karena memang saya bilang begini, kalau kau mau memindahkan makam dengan alasan yang dibenarkan, tapi tolong jaga jangan sampai aib terkuak, gitu bahasanya. Maka menurut orang ahli waris ini, dia coba untuk membatasi. Termasuk keluarganya juga tidak boleh semuanya, hanya beberapa orang saja. Tukang gali, kepala pemakaman, ini anaknya juga cuma 2 orang yang hadir di sana. Ditutup itu seluruhnya, maka digalilah. Nah, karena sebelum digali sudah disiapkan peti. Kan kalau orang sudah lama meninggal kan pasti tinggal pulang berulang, ya. Maka petinya itu hanya pendek kecil, petinya disiapin, bukan peti besar. Sehingga cerita digalilah ini tanah. Begitu digali ini tanah, ada sesuatu yang cangkul ini tidak bisa menembus. Sudah agak dalam, dipancur seperti ada besi yang menghalangi. Akhirnya tukang gali itu putar-putar. Ada satu tempat, terus jadi seperti pasir jatuh. Terus dia melihat dalam kena sinar, karena kan jam 6 kumpul, setengah 7 sudah mulai digali, matahari sedang luar biasa persorotannya. Pas kelihatan, baru dibuka, bolongkan sedikit, lihat itu ada kain putih masih bersih kelihatan. Bayangkan, ini jenazah dimakamkan tahun 93. Tahun 93 nih. Jadi begitu akhirnya dibuka pelan-pelan seluruhnya sampai terbuka semuanya. Subhanallah, sama sekali jangankan tubuhnya, kain kafannya saja tidak terinjak sama ini penggali kubur. Sudah beres semuanya, semua yang hadir kaget. Jenazah itu utuh seluruhnya. Jenazah ini utuh seluruhnya, dari mulai bagian mana yang di kepala dibuka, semuanya utuh sebagaimana ketika pertama kali dimakamkan. Ini kebetulan orang tuanya kawan bapak. Jadi bapak bisa cerita seperti ini dan bapak yang dipinta, begitu bahasanya. Singkat cerita, begitu dibalikan kan dia masih nyium, gitu, masih cium. Ini wajah tidak ada kotor-kotornya, bersih bercahaya, subhanallah. Dibalikan, diangkat ke atas, tidak ada bau yang ada wangi. Bayangkan berapa tahun, tidak ada bau wangi yang ada, tidak ada takut senang yang ada, tidak ada ngeri yang ada apa? Bangga, bahagia anak-anaknya melihat apa? Melihat orang tuanya seperti ini. Angkatlah dia ke atas, tapi alhamdulillah satu di antara anaknya cepat dia lari. Inilah yang dikatakan cepat tanggap. Harus kita cepat dia lari, mesen apa? Peti yang besar sesuai dengan subhanallah ini hebatnya. Begitu dia lari sampai ke tempat peti ini, cerita selanjutnya. Cuman ada tinggal satu-satunya peti ini, peti lama dan peti yang mahal, tidak laku-laku. Kata orang itu sudah seberapa aja mau dibayar, bayangkan seperti itu. Betapa tidak menyulitkan ini jenazah.
sehingga cerita sudah diambil, dibawalah ke Pekalongan, dimakamkan, lancar semuanya. Ada satu hal yang saya tanyakan ketika itu kepada anaknya. Saya bilang begini, kurang lebih saya tidak melihat tentang ininya mau digini-gini enggak. Saya hanya ingin tanyakan amal apa gerangan sehingga Allah jaga jenazah ini. Amal apa gerangan sehingga jenazah ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan yang pertama mengikuti sunnah Rasul, salat berjamaah di masjid tepat waktu. Kedua, baca Al-Quran. Ya, ketiganya dia sering bersedekah. Satu diantaranya kalau ada orang yang meninggal di daerahnya, bahkan ketika dia jalan kemana saja ada yang meninggal, dia duluan yang memberikan papan-papan untuk pemakaman itu. Ya. Jadi 3 hal itu benar semuanya. Ini orang yang sudah dimakamkan sudah lama, terjaga jasadnya. Siapa orang yang mengikuti sunnah-sunnahnya Rasul Muhammad SAW, akhlak mulia, ucapannya, satu lagi tambahan, orang ini dikatakan kalau dia melihat kemungkaran, keburukan, pasti dia akan marah. Selama hidupnya dia tidak pernah menyakiti orang lain dengan kata-katanya, dengan tutur katanya. Lebih banyak dia banyak berzikir dalam kesehariannya, itu ya. Nah, tolong adik-adik sekalian, anak-anak tercinta dan remaja, ya, penerus bangsa, kalian semua, coba lihat, ini orang yang melaksanakan sunnah-sunnah itu baru sebagian, ya, banyak hal pribadi Nabi, cara makan, cara tidur, cara duduk, ya, banyak hal, ya, bagaimana caranya Rasul kalau sudah berkumpul bersama, ya, banyak. Mungkin ini tidak bisa diceritakan dalam waktu singkat, tidak bisa, ya. Artinya cukup Bapak sampai di sini saja, ya. Insya Allah lain kesempatan ada ustaz-ustaz yang lain akan memberikan ceramah. Tapi kan Bapak barusan janji penutup ini kan juga cerita tentang kematian. Satu lagi yang meninggal, ini langsung tutup, langsung doa. Satu lagi kaitan dengan kematian ini terjadi di Garut. Sekalian saya lihat ini terjadi di Garut. Jadi seseorang ketika akan meninggal dunia, awalnya dia sudah berbulan-bulan berada di tempat tidur, tidak bisa menggerakkan badannya, tangan dan kakinya juga tidak bisa bergerak. Tapi pada satu hari itu, pada waktu itu dia bisa bangkit bangun, matanya merah, dia lihat kiri dan kanan, yang dia lihat seperti ini. Maaf Pak Eko, yang dia lihat sudut seperti ini, yang dia lihat sudut seperti ini, yang dia lihat sudut lemari kayunya dari jati yang sudutnya seperti ini. Kemudian dia lihat tengok ke atas, beres seperti itu dia seperti panik, ya, tahu seperti domba adu. Dia kemudian begini, dia coba lari. Bayangkan padahal sudah lama dia tidak terbaring, dia lari, jelas sempoyongan, dia tabrakan ujung kepala dia ke ujung tembok seperti ini, bunyi prak. Dia lihat kemari yang ada sudut kayu ini, tabrakin lagi dia ke sana. Ya, terakhir dia loncat sendiri. Itu tempat tidur, dia coba naik, walaupun sudah tertati-tati, tetap dia jatuhkan kepalanya ke lantainya, pecah prak, dan ini darah kemana-mana. Ya, sekali lagi apa yang dia lakukan? Ternyata ada perilaku yang tidak baik. Salat tidak pernah, Muslim dia, ya Muslim. Ngaji Quran, boro-boro Quran yang sentuhnya. Ada yang baca Quran aja dia marah-marah. Ada yang baca sholawat saja, ngapain baca sholawat-sholawat? Ayo masjid saja, nggak usah dikeluarin, itu bahasanya dia. Dan ada hal yang lain apa? Ternyata dia juga tukang adu domba. Adu domba itu domba kan terkenal ya di sana juga. Ada yang adu domba, ya adu domba di sana. Senang adu ayam, adu domba. Maka wafatnya, naudzubillah, semua naudzubillah, menakutkan sekali. Baik. Jadi bicara tentang akhirat, yakini kalau kita berbuat baik, pasti nanti ujung kehidupan kita akan baik. Ketika sakaratul maut, insya Allah husnul khatimah kita. Wafat dalam keadaan baik tentunya nanti ke depannya. Ya, yuk kita sama-sama jadikan penutup ini zikir ya kurang lebih 3 kali Bapak minta ya. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashabihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashabihi itu yang dapat disampaikan. Sekali lagi Bapak melaksanakan ini karena memang mencintai untuk dakwah ini, dan kondisi sesungguhnya saya lagi istirahat gitu ya Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.